welcome back on Science on Tech channel, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutin serial Golang Basic kita ya. Kita akan masuk ke bagian tipe-tipe data apa aja yang ada di Go Programming Language. Oke, nah gue udah simpan di sini teman-teman. Beberapa tipe data primitif. Ya, jadi apa sih tipe data primitif? Tipe data primitif itu adalah tipe data yang paling basic, yang paling dasar yang ada di Go ya khususnya ya dalam hal ini gitu, yang tidak tersusun dari banyak tipe data gitu. Jadi ya inilah tipe data tunggalnya seperti ini gitu ya, tidak bisa dipecah lagi. Oke, nah ini teman-teman, tipe-tipe data ini gue ambil source-nya dari sini, jadi dari website resmi Golangnya langsung ya. Kalau teman-teman mau baca lebih lengkap silahkan bisa kunjungi website ini ya. Nah, gue akan coba terangkan dulu tipe-tipe data yang ada di Golang ya, yang gue tulis di sini ya. Oke, pertama ada boolean. Boolean ini nilainya cuma dua, true atau false ya. Contoh var i bool. Ingat ya, cara mendefinisikan variable biasa seperti ini ya. Itu sama dengan false. Kalau kita print one i, oke, go run main.go, nah lihat false. Ya, dan dia cuma punya dua nilai teman-teman. Ini gue perbesar aja biar enak ya. Nah gini. Nah dia cuma punya dua value teman-teman, false atau true. Ya. Nah, dia cuma punya dua nilai. Nah, default nilainya teman-teman, default nilainya adalah false. Bang, apa maksud dari default value? Default value adalah ketika lo cuma mendeklarasikan sebuah variabel tanpa melakukan assignment. Contoh, misalkan var i sama dengan bool. Apa yang terjadi kalau gue print ini teman-teman? Hasilnya false. Kenapa? Karena nilai default dari pendeklarasian variabel dengan tipe bool gitu ya, itu adalah false. Jadi by default nilainya false. Oke? Ya, teman-teman juga bisa melakukan i langsung assignment gitu ya, seperti ini ya. Jadi pakai simbol gopher ini ya di Golang ya. Titik 2 sama dengan langsung masukin false misalkan. Itu juga bisa. Ya, atau i sama dengan true. Ya, tapi kalau teman-teman pakai assignment gopher gini gitu ya, itu nggak bisa pakai default value ya, karena kita dipaksa untuk langsung mengassign nilainya gitu ya. Kita dipaksa untuk melakukan assignment juga. Ingat ya di bagian variabel ya. Silakan teman-teman cek di videonya di sini ya, di pojok kanan atas atau pojok kanan kiri ya. Pokoknya itulah ya. Oke. Nah, itu boolean. Berikutnya adalah string. Nah, teman-teman, ini yang harus dicatat ya. Jadi di Golang itu string itu masuk ke primitive data type gitu ya. Sementara kan kalau di C++ gitu ya, atau seingat gue di Java juga, ini string ini nggak masuk ke primitive data type ya. Kenapa? Karena string ini terdiri dari beberapa tipe data karakter ya. Jadi array of char gitu ya. Jadi tipe data aslinya gitu ya, tipe data primitifnya adalah karakter sebenarnya, char. Kalau teman-teman programmer pemula gitu yang baru join mau ngoding Go gitu ya, teman-teman coba silahkan cari tipe data char ya di C++ dan di Java, seingat gua ada ya char. Nah, string itu gitu ya, string itu tipe data yang gue bisa bilang sederhananya adalah kumpulan dari huruf-huruf gitu ya, kumpulan dari ya string gitu ya, kumpulan dari karakter gitu. Dijadikanlah satu tipe data namanya string gitu. Tapi kalau di Go, nah string itu nggak bisa dipecah lagi teman-teman. Jadi kalau dia as a single karakter ya tetap dia string gitu. Contoh misalkan, ini gue hapus dulu. Ya, jadi ingat ya, string itu adalah primitive data type di Go ya, khusus di Go. Oke, jadi misal ya, var i string. Karakternya A doang nih. Ya. Kalau di C++ atau Java ini harusnya pakai char aja, ya kan? Ya dong. Ya dong. Masalahnya di Go nggak ada tuh undefined char. Ya, jadi ini harus pakai string. Tuh. Jadi satu huruf, dua huruf gitu ya. A, B, C misalkan. Lihat, A, B, C. Oke. Default value-nya apa, Bang? Default value-nya adalah string kosong seperti ini. Kalau nggak percaya kita tes. Oke. Go run main.go. Lihat. Kosong ya. String kosong. Ya, jadi ingat, string itu masuk ke primitive data type di Go. Ya. Nah, berikutnya ada int 8, int 16, int 32, int 64. Nah, terus apa bedanya Bang antara integer gitu ya, integer 8, integer 16, 32, dan 64 ini gitu ya. Nah, perbedaan mendasar itu terletak pada kapasitasnya teman-teman.
Oke, jadi 8 gitu ya, terus 16, 32, 64 ini menandakan kapasitas integer yang bisa ditampung. Nah, jangan lupa di komputer itu pakai basis 2 ya. Jadi integer 8 berarti kapasitas yang bisa ditampung adalah 2 pangkat 8. Di 16 berarti 2 pangkat 16. Di 32 2 pangkat 32. Di 64 kapasitasnya 2 pangkat 64. Tapi ingat ini integer, Bos. Integer punya tanda ya kan, dia nilainya bisa negatif kan? Ya, nilainya bisa negatif. Artinya apa? Artinya blok pertama dari apa namanya integernya itu gitu ya, itu dipakai untuk simbol apakah dia positif atau negatif. Paham ya? Makanya kalau di integer capacity-nya berubah, yang awalnya harusnya 2 pangkat 8 jadi maksimal 2 pangkat 7. Oh, sorry, 2 pangkat 7. Ya. Jangan lupa di integer juga ada nilai 0. Ya, maka maksimal yang bisa ditampung oleh si integer 8 ini adalah 2 pangkat 7 min 1. Ya, ini maksimalnya. Berarti minimumnya dia bisa menampung 2 pangkat 7. Minus 2 pangkat 7. Ya, maksudnya adalah jadi minus 2 pangkat 7 gitu ya. Maksudnya bilangan negatif 2 pangkat 7-nya gitu ya. Bukan minus 2 dipangkatin 7 ya ini ya. Oke, gue nggak tahu simbol matematisnya seperti apa, tapi intinya adalah minus dari 2 pangkat 7, yaitu minus 128 ya. Oke, nah maksimalnya 127, berarti minimumnya minus 128. Oke, kalau nggak percaya kita buktiin teman-teman. Misal, ini gue ganti jadi int 8. Ya, gue masukin 50, ya, gue jalanin, masih nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita masukin 128, lihat. Tuh, overflows. Ya. Kenapa overflows? Karena maksimal dia hanya bisa menampung sampai 2 pangkat 7 minus 1, which is 127. Makanya dimasukin 128, nggak bisa dia. Overflows dia. Oke? Jadi perbedaan mendasar yang terletak pada integer 8, integer 16, integer 32, dan 64 adalah kapasitasnya. Cara ngitung kapasitasnya gimana? Ini, udah gue kasih tahu ya. Jadi 2 pangkat ini minus 1 gitu ya. Jangan lupa hasilnya minus 1-in lagi karena ada bilangan 0 gitu ya. Nah, itu adalah kapasitas maksimum yang dia bisa tampung. Nah, untuk minimumnya adalah minus dari 2 pangkat ini min 1. Ingat ya, di integer itu kan karena ada simbol. Oke. Nah, berikutnya, apa sih perbedaan antara integer dengan uint ini gitu ya, dengan uin gitu ya, unsigned integer. Oke. Perbedaannya adalah ya jelas lah ya, ini unsigned, berarti dia nggak punya tanda, dia nggak punya positif atau negatif. Dia pasti nilainya positif semua dari 0 terus ke atas gitu. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kapasitasnya jadi bertambah, bener nggak? Yang awalnya integer 8 hanya bisa menampung 2 pangkat 7 gitu ya, minus 1 hasilnya gitu. Nah, ini biar nggak bingung, gue giniin aja ya. Nah, gini. Oke. Nah, kalau uin, ingat kita nggak pakai blok pertama untuk positif negatif kan, berarti kapasitas uin ini gitu ya, maksimalnya adalah 2 pangkat 8 gitu ya. Jangan lupa tetap min 1 karena ada 0 ya. Minimumnya berapa? Minimumnya pasti 0 gitu. Kalau nggak percaya kita buktikan. Oke, ini misalkan uint 8. Berarti maksimalnya adalah 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu 256 dikurangi 1, 255. Berarti kalau kita masukin 255 ini masih oke harusnya ya. Oke. Nah, masih oke. Tapi kalau kita masukin 256, Bos, lihat. Overflows dia. Nggak mau masuk dia. Karena 256 itu lebih besar daripada 255 kan. Sedangkan kapasitasnya uin 8 itu 255 gitu ya. Oke. Nah, tadi batas bawahnya berapa? 0 kan? Coba kita masukin minus. Minus 10 misalkan. Overflow juga. Kenapa? Karena kapasitas yang dia bisa tampung itu cuma sampai 0 negatifnya gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi itu perbedaan antara integer dengan uint gitu ya, dan perbedaan antara integer dengan integer 8 dengan integer 16, integer 32 dan 64 gitu ya. Nah, terus apa perbedaannya, Bang? Kapan kita harus pakai ini semua gitu ya, 8, 16, 32, 64 gitu ya. Ya pakailah ketika teman-teman tahu ukuran dari data yang pengen teman-teman simpan gitu ya ke dalam sebuah variabel. Nah, ingat di assignment variabel di video sebelumnya ya.
Jadi kalau teman-teman sudah tahu ukuran dari variabelnya, gunakanlah seefisien mungkin gitu ya, tepat mungkin gitu. Karena kan memori itu kan terbatas ya. Oke, jadi kalau teman-teman tahu ukuran dari integernya, pakailah sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, harus pakai ukuran datanya berapa, teman-teman bisa pakai integer tanpa tanda angka di belakangnya gitu ya. Udah aja tulis integer atau uin gitu. Nanti dia akan dynamically nge-allocate ke 32 atau 64. Ya tergantung dari kompilasinya ya, compilingnya ya, apakah 32 bit atau 64 bit gitu ya. Tapi tetap aja nggak dinamis gitu ya. Kalau teman-teman tahu angkanya hanya akan berkisar 0 sampai 120 0 sampai 255 gitu ya. Ya udah, exactly pakai ini aja kan, UIN 8 kan. Ngapain kita harus pakai UIN 64 yang begitu besar gitu kan? Blok yang begitu besar. Kan nggak terlalu efisien ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu exactly berapa, saran gua pakai blok memori yang tepat. Tapi kalau teman-teman nggak tahu dynamic gitu ya, ya udah pakai aja integer atau UIN. Oke. Nah, default value dari integer, teman-teman. Integer itu adalah 0. Seingat gue ya, kita coba. Nah, ya bener ya, 0 ya. UIN juga kalau nggak salah 0. Yap, betul ya. Nah, ini gue videonya gue pindahin ke atas ya, biar nanti errornya kelihatan. Nah, ini gue coba tunjukin dulu errornya, teman-teman. Nah, ini. Ya, jadi as UIN 8 value in variable declarations overflows ya. Jadi gue baru aware ya, ternyata video gue nutupin errornya. Jadi sorry for that. So kalau teman-teman lihat ya, errornya overflows ya. Jadi dia nggak bisa masukin integer yang lebih besar dari kapasitasnya gitu ya. Kalau dalam kasus yang tadi gitu ya, uin gitu ya, minimumnya kan 0, kita masukin minus 10 ya overflow dia gitu ya. Terus maksimalnya 255, dimasukin 256, ya overflow dia ya. Makanya uin 8 itu range-nya dari 0 sampai 255. Dia nggak bisa dimasukin kurang dari itu atau lebih dari itu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya teman-teman, kita pengen bahas ke tipe data berikutnya itu byte ya. Byte itu adalah alias untuk uin 8. Oke. Jadi alias itu apa sih maksudnya? Alias itu ya sama gitu ya, cuman perbedaan namanya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita taruh di sini byte taruhlah 256, harusnya error, betul. Kenapa? Karena uint 8, tadi kan kita udah tahu ya, uint 8 itu kan ini kan range-nya kan 0 sampai 2 pangkat 8 minus 1 ya kan? Berarti 0 sampai 255 kan uint 8 tuh kan. Karena byte itu adalah alias dari uint 8. Oh ya udah, berarti byte juga sama nih, aturannya seperti ini. Ya, makanya kalau kita masukin 50 masih aman nih. Tuh. Tapi kalau kita masukin minus 1 misalkan, overflow dia. Kelakuannya sama kayak uint 8. Oke? Default value-nya juga akan sama, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya. Tuh, default value-nya 0. Oke? Berikutnya juga sama untuk run. Ya, run juga itu adalah sebuah alias untuk integer 32. Nah, biasanya digunakan untuk merepresent Unicode point. Jadi singkat aja ya. Jadi Unicode itu adalah cara encode decode gitu ya antara karakter menjadi sebuah nomor gitu. Karena kan komputer tahunya kan 0101 gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa represent huruf A, B, C, D gitu ya menggunakan 0101 tadi gitu ya. Nah, itu ada aturan mainnya, teman-teman. Nah, biasanya run itu digunakan untuk encode decode sebuah karakter ya. Tapi intinya ya, run itu adalah alias dari integer 32. Berarti aturan mainnya sama seperti integer 32. Maka nilai defaultnya juga 0 gitu ya. Tuh. Oke, kalau kita masukin 100 gitu ya, itu bisa. Karena kelakuannya mirip seperti integer 32. Oke, paham ya? Berikutnya adalah float. Float ini adalah mengambang ya, angka mengambang atau nilai koma-komaan lah simpelnya gitu ya. Float 32 misalkan 5,55 misalkan. Lo print hasilnya 5,55. Oke. Nah, nilai defaultnya adalah 0 seingat gue ya. 0, betul. Oke, nah berikutnya terakhir ada kompleks, teman-teman. Nah, kompleks ini jarang digunakan ya, tapi cukup penting ya tugasnya itu untuk para computer scientist. Nah, biasanya kalau teman-teman computer scientist atau scientist yang mau menggunakan programming gitu ya, itu kan perlu yang namanya bilangan imajiner. Nah, biasanya itu direpresentasikan dalam Go itu dalam bentuk tipe data kompleks. Oke, nilai defaultnya seperti ini, teman-teman. Cuman ini biasanya kalau buat teman-teman web development, backend engineer gitu ya, sepengalaman gue itu
kayaknya hampir nggak pernah dipakai gitu kompleks gitu ya. Ini biasanya untuk perhitungan komputasi yang cukup advance gitu ya. Oke. Tapi ini ada di Go ya, tipe data kompleks. Oke, nah ini adalah tipe data primitif, teman-teman. Nah, ada lagi tipe-tipe data non primitif. Cuma ada 3 sebetulnya ya. Seingat gue cuma ada 3, yaitu array, terus slice, sama map ya di Go itu. Oke, jadi ini adalah tipe data non primitif. Apa sih tipe data non primitif? Tipe data non primitif adalah tipe data yang hasil dari gabungan tipe data primitif gitu. Contoh array, berarti array adalah collections of, tipe data primitifnya apa? Integer. Oh, berarti collections of integer. Cara buatnya gampang. Var r misalkan gitu ya. Var r ini gitu ya. Kapasitasnya berapa? Misalkan 10. Oke, 10. 10 apa nih? 10 integer misalkan. Berarti array ini gitu ya adalah collections of integer yang banyaknya 10 gitu. Oke. Nah, cara inisiasinya adalah ini gitu ya, terus masukin lagi kapasitasnya, int, masukin apa aja nih collectionsnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Oke. Ya, ini bisa kita print teman-teman, from println array. Run main.go. Nah, lihat. Oke, kalau kita masukin kapasitas lebih dari 10, taruhlah 11 misalkan ya. Lihat. Index 10 is out of bounds. Jadi dia dibatas karena dia nggak bisa nih, dia kapasitasnya cuma 10, dimasukin 11 ya nggak mau dia gitu. Paham ya? Oke. Nah, nilai defaultnya apa, Bang? Nilai defaultnya itu adalah ya array gitu ya sepanjang 10 dengan nilai default tipe datanya. Default integer apa sih? 0 kan? Masih ingat ya tadi ya? Berarti hasilnya adalah lihat ya, collections of integer sebanyak 10 punya nilai 0 semua. Ini nilai defaultnya. Paham ya? Oke. Nah, kalau slice itu mirip seperti array, cuman bedanya slice itu dynamic, teman-teman. Cara mendeklarasikannya nggak usah pakai capacity gitu. Berarti gini. Oke. Ya. Jadi nanti kita mau tambahin berapapun gitu ya. Misalkan 3 elemen tuh 2 3 misalkan. Sorry. Itu 2 3 kita jalanin 3. Terus kita tambahin lagi misalkan jadi 4 gitu. Nggak masalah. Tuh, nambahin langsung dia. Oke, paham ya? Berikutnya, terakhir gitu ya, adalah map. Oke, map ini adalah collections of data juga sama, cuman perbedaannya adalah cara mengaksesnya. Dia pakai key dan value. Key-nya mau apa nih? Misalkan string gitu ya. Value-nya apa? Integer misalkan. Oke, cara bikinnya sama, map string in. Pakai kurung kurawal, masukin key value. Key value itu key-nya apa, value-nya apa. Misalkan oke, value-nya 1, oke 2, value-nya 2, misalkan gitu ya. Oke. Nah, cara mengakses value-nya, teman-teman bisa pakai index lagi gitu ya. Jadi gini. From println r oke, misalkan. Go run main.go. Lihat, 1. Oke, by the way tadi yang array cara ngaksesnya juga pakai index ya, cuma pakai angka. Gue ulangi lagi ya. Jadi misalkan ini jangan array deh, ini key value aja ya. Key value. Misalkan var array integer misalkan 10 ya, int atau jangan 10 deh, dikit aja lah ya. 5 atau 6 boleh. 6 int 1 2 3 4 5 6. Nah, cara ngaksesnya juga sama seperti ini, cuman pakai nomor, pakai indeks ya. Jadi from println array. Nah, Golang itu pakai indeks basis 0. Berarti indeks pertama di sini itu kalau mau akses pakai 0 gitu ya. Array 0. Nah, lihat ya, ini masuk ke sini ya, akses yang ini. Kalau yang ini, kv di sini, key value di sini, ngakses yang ini. Oke? Paham ya? Ini tipe data non primitif di Golang. Nah, selain ini teman-teman juga bisa bikin tipe data alias ya, kayak tadi nih, misalkan byte itu alias uint 8. Misalkan teman-teman pengen bikin special integer namanya, misalkan teman-teman juga bisa lakukan itu, type special int gitu ya. Alias dari apa nih? Alias dari int misalkan ya, atau int 8 misalkan ya. Ini gua hapus dulu biar nggak bingung ya. Special int berarti kita bikinnya var i gitu ya, special int. Masukin kelakuannya sama nih, kalau kita masukin 10 gitu ya, from println
i go run main.go. Lihat 10. Masih bisa ya, nggak ada error ya, kita masukin angka begini ke special int, bisa. Oke. Nah, nilai default dari int 8 berapa? 0 kan? Berarti kalau kita print ini harusnya 0 juga. Tuh. Oke. Maximum value dari int 8 berapa? Masih ingat dong, 1, 2, 7. Kalau gua masukin 1, 2, 8, lihat hasilnya. Overflows. Ya, jadi teman-teman juga bisa bikin alias type ya di Golang gitu ya. Tujuannya nanti biar bisa bikin validasi sendiri atau method sendiri ya untuk integer yang pengen teman-teman buat. Tapi itu akan gue bahas di bagian struct dan method ya. Itu di video yang berbeda nantinya. Tapi intinya teman-teman bisa bikin type sendiri di Golang. Oke. Jadi itu semua tipe data primitif, terus tipe data non primitif gitu ya. Juga alias type di Golang.